Halo semua, perkenalkan nama saya Karisma Melati Sumolang, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah metode dalam forecasting atau peramalan data deret waktu, yaitu double smoothing. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kecerdasan buatan, khususnya berkaitan dengan analisis data, prediksi, dan sistem cerdas pengambilan keputusan berdasarkan pola historik. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan dengan cara sangat sederhana, singkat, agar dapat dipahami double smoothing materi ini. Apa itu double smoothing? Double smoothing adalah metode peramalan yang digunakan ketika data kita memiliki tren. Tren adalah kondisi ketika data terus meningkat dari waktu ke waktu atau terus menurun secara konsisten. Contohnya adalah data penjualan bulanan, data pengunjung toko, data penggunaan listrik, atau data produksi pabrik. Semuanya itu biasanya memiliki pola naik turun, bukan naik turun secara acak. Nah, untuk menganalisis data seperti metode single exponent smoothing itu tidak cukup, karena single smoothing hanya bisa memuluskan data dan tidak bisa menangkap arah perubahan data. Mengapa perlu double smoothing? Kita bisa membayangkan jika kita punya data penjualan toko, yaitu Januari 120, Februari 135, Maret 150, dan April 160. Jika kita memakai single smoothing, modelnya hanya menghaluskan data, tapi tidak memperhatikan bahwa setiap bulan data sedang naik. Double smoothing memperbaiki ini dengan cara menambahkan komponen kedua, yaitu trend smoothing. Jadi single smoothing hanya melihat angka, double smoothing melihat angka dan arah perubahan angka. Itulah mengapa metode ini lebih akurat untuk data yang memiliki tren. Dua komponen penting adalah level dan trend, tapi juga memiliki forecast atau prediksi nilai dalam M langkah ke depan. Pertama, level adalah nilai dasar dari data pada waktu tertentu setelah dipuluskan. Level memiliki rata-rata nilai dasar yang sudah dibersihkan dari fluktuasi kecil. Bayangkan level sebagai garis halus yang mengikuti pergerakan data asli. Kedua, tren adalah arah pergerakan, di mana tren memberitahu kita apakah data naik atau turun dan seberapa cepat perubahan itu terjadi. Jika tren bernilai positif, data cenderung naik; negatif, data cenderung turun. Mendekati nol, data tidak banyak berubah. Dengan menemukan level tren, kita bisa membuat prediksi yang lebih cepat. Di sini ada rumusan pemulusan level. Sekilas kita melihatnya secara rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana. Di sini ada data asli pada waktu sekarang, itu data aktual. Di sini juga ada perkiraan data sebelumnya. Di sini alpha, nilai antara 0 sampai 1 yang menentukan seberapa cepat model mengikuti data baru. Jika alpha besar, model akan langsung mengikuti perubahan. Jika kecil, model lebih stabil dan tidak mudah terganggu oleh perubahan mendadak. Rumus intinya, level sekarang adalah kombinasi antara data asli sekarang dan perkiraan sebelumnya. Selanjutnya, rumus tren. Ini merupakan penimbang tren, perubahan level antara periode dan tren sebelumnya. Jadi, rumus ini ingin memperbarui tren berdasarkan perubahan level yang baru saja terjadi dan tren sebelumnya. Jika beta besar, tren cepat berubah mengikuti data terbaru. Jika beta kecil, tren akan lebih stabil dan tidak mudah berubah. Rumus prediksi.
Setelah kita punya level dan tren, kita bisa memprediksi nilai masa depan. Ini adalah rumusnya, di mana merupakan nilai dasar pada waktu sekarang berupa berapa bulan ke depan ingin diprediksi, tren kenaikan atau penurunan. Jika tren positif, prediksi akan naik. Jika tren negatif, prediksi akan turun. Dan semakin besar M, semakin jauh prediksinya. Bagaimana memilih nilai alfa dan beta? Nilai alfa dan beta sangat penting, keduanya berada pada rentang 0 sampai 1. Jika alfa besar, level cepat mengikuti data tersebut. Jika kecil, level lebih halus. Jika beta besar, tren lebih cepat berubah. Jika kecil, tren tetap stabil. Kelebihan dan kekurangan. Metode ini memiliki beberapa manfaat. Sangat bagus untuk data yang punya tren, lebih akurat dari single smoothing, perubahan tidak rumit, bisa digunakan untuk prediksi jangka pendek atau menengah. Banyak dipakai dalam bisnis dan industri. Kekurangannya, tidak cocok dalam data musiman, sangat sensitif terhadap perubahan parameter alfa dan beta, kurang baik jika data point memiliki outlier ekstrem, tidak cocok untuk data yang naik turun tanpa pola. Di sini saya memiliki contoh prediksi penjualan bulanan. Sekarang mari kita lihat contohnya, misalnya kita memiliki data penjualan 12 bulan. Setelah dihitung dengan metode smoothing, level terakhir adalah 257,87, tren terakhir 12,09. Ini berarti setiap bulan penjualan naik sekitar 12 unit dengan memanfaatkan rumus prediksi. Bulan ke-13 sekitar 270 unit, ke-14 282 unit, dan bulan ke-15 sekitar 294 unit. Dari sini terlihat bahwa tren penjualan cukup kuat dan stabil. Nah, double smoothing merupakan metode yang sangat efektif untuk melakukan prediksi pada data yang memiliki tren dengan dua komponen utama yaitu level dan tren. Metode ini mampu memberikan gambaran masa depan yang lebih jelas daripada berdasarkan pola masa lalu. Metode ini sering digunakan dalam banyak bidang seperti peramalan penjualan, prediksi konsumsi energi, perencanaan produksi, dan berbagai aplikasi lainnya di dunia nyata. Terima kasih, demikian penjelasan saya tentang double smoothing.